selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajarnya. Nah, materi kita kali ini yaitu membahas tentang menelaah kesalahan dalam penulisan surat. Nah, untuk itu sebelum kita membahas lebih jauh, seperti biasa kita berdoa ya sebelum belajar. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Oke, doa dimulai. Doa selesai. Nah, materinya yaitu menelaah kesalahan dalam penulisan surat. Nah, kesalahan dalam penulisan surat ini sering terjadi ya karena faktor penulisannya belum mengetahui aturan atau kaidah penulisan surat yang benar. Nah, untuk itu anak-anak Miss semuanya, coba perhatikan contoh kesalahan penulisan dan perbaikan atau pembenaran dalam dalam penulisan surat. Nah, di contoh yang pertama ada kesalahan penulisan alamat surat. Nah, di sini sudah Miss tandai ya, yang tulisan berwarna merah ini adalah penulisan yang salah. Dan penulisan yang warna hijau ini adalah penulisan yang benar. Nah, coba perhatikan contohnya. Di sini alamat suratnya yang salah dibuat Jalan B Sempor nomor 28 Malang 65151. Nah, di sini perbaikannya di alamat suratnya Jalan Bendungan Sempor nomor 28 Malang 65151. Nah, jadi dalam penulisan alamat surat, alamat tidak boleh disingkat ya. Singkatan nama orang yang digunakan sebagai nama jalan diperbolehkan. Contohnya Jalan MT Haryono atau misalnya Jalan Ahmad Yani bisa disingkat dengan Jalan A titik Yani, seperti itu. Jadi kalau misalnya nama jalannya merupakan nama orang diperbolehkan disingkat ya. Jadi kalau misalnya nama jalannya bukan nama orang tidak boleh disingkat, seperti itu. Perhatikan ya contoh yang kedua yaitu kesalahan penulisan penanggalan surat. Nah, di sini yang salah contohnya 4 Juni tanda petik di atas tanda petik 1 kemudian 15. Kemudian contoh yang kedua ada 4-6-2015. Nah, jadi perbaikan di sini yaitu 4 Juni 2015. Oke, nah jadi penggunaan tanda titik di atas itu di tanggal itu tidak diperbolehkan ya. Pemakaian singkatan penggunaan angka untuk bulan juga tidak diperbolehkan. Jadi kalau misalnya menuliskan tanggal surat harus menggunakan tulisan di bulannya menggunakan tulisan, tidak boleh menggunakan angka. Jadi perbaikannya di sini 4 Juni 2015. Kemudian ini kesalahan penulisan hal atau inti tujuan dari suratnya. Nah, di sini yang salah contohnya yang pertama hal titik 2 permohonan penceramah. Yang kedua hal titik 2 permohonan penceramah. Nah, yang ketiga ada hal titik 2 permohonan penceramah dengan menggunakan tulisan huruf kapital ya. Kemudian yang keempat ada hal titik baru titik 2 kemudian permohonan penceramah. Nah, di sini perbaikannya hal titik 2 permohonan penceramah. Jadi dalam penulisan hal ini tidak dibutuhkan tanda titik pada akhiran penulisannya tidak diperlukan tanda titik. Dan juga tidak diperlukan tanda titik pada penulisan hal ya. Dan tidak diperbolehkan juga menggunakan huruf kapital pada penulisan hal atau inti dan tujuan suratnya. Oke, selanjutnya yang keempat kesalahan penulisan lampiran. Nah, di sini yang salah contoh yang pertama ada lampiran titik 2 1 eksemplar.
Kemudian yang kedua, nah ini penulisan lampirannya disingkat lam, kemudian titik 2, baru ditambahkan 1 eksemplar, kemudian ditambahkan tanda titik ya. Kemudian di sini ada perbaikannya juga. Nah, perbaikan di contoh yang pertama ada lampiran, kemudian titik 2, 1 eksemplar. Kemudian contoh yang kedua, perbaikannya di sini lampirannya menggunakan tanda titik karena lampiran di sini kan disingkat ya. Kata lampirannya disingkat, jadi harus menggunakan tanda titik. Baru ditambahin lagi tanda titik 2, kemudian ditambahkan lagi 1 eksemplar. Jadi di sini tidak boleh ya menggunakan angka, tidak boleh ditulis dengan menggunakan angka ya. Kata lampiran yang disingkat ini perlu ditambahkan tanda titik seperti itu. Kemudian selanjutnya yang kelima ada kesalahan penulisan alamat surat tujuan. Nah, di sini yang seperti sudah saya katakan tadi, ini alamat suratnya tidak boleh disingkat ya. Jadi kalau misalnya menuliskan nama alamat itu tidak boleh disingkat kecuali nama jalannya itu merupakan nama orang. Jadi kalau misalnya alamat suratnya menggunakan nama orang ya, boleh disingkat. Jadi kalau tidak menggunakan nama orang tidak boleh disingkat. Nah, di sini contoh yang salah ada yang terhormat titik Bapak Dr. Tono, Jalan B Sempor 1 Malang. Kemudian contoh yang salah yang kedua ada yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Pajak, Jalan Bintaro Utama, Sektor 5, Bintara Jaya, Tangerang Selatan. Nah, di sini perbaikannya yang pertama ada yang terhormat Dr. Tono, Jalan Bendungan Sempor 1 Malang. Nah, jadi di sini kata sapaan Bapak, Ibu atau saudara di depan nama jabatan atau gelarnya ini tidak diperlukan ya. Jadi tidak boleh dipakai, tidak dipergunakan. Jadi di sini perbaikannya yang terhormat Dr. Tono, langsung Dr. Tono. Jadi tidak boleh tidak usah menggunakan kata sapaan Bapak lagi. Jadi langsung yang terhormat Dr. Tono, Jalan Bendungan Sempor 1 Malang. Kemudian perbaikan yang kedua yang terhormat Direktur Jenderal Pajak, Jalan Bintaro Utama, Sektor 5. Nah, di sini juga kata sapaan bapaknya tidak perlu dipakai ya. Jadi langsung aja yang terhormat titik langsung Direktur Jenderal Pajak. Jadi kata sapaan bapaknya tidak perlu digunakan ya. Kemudian yang keenam ada kesalahan penulisan isi surat. Nah, di sini salahnya adalah menggunakan tanda koma. Jadi di sini tanda komanya tidak perlu ya, tidak perlu dipakai. Jadi yang di sini contoh salah ada kami segera memberitahu saudara, jika ada perubahan jadwal. Jadi perbaikannya di sini tanda komanya dihilangkan karena tanda komanya itu tidak diperlukan. Seperti itu. Jadi perbaikannya kami segera membantu saudara jika ada perubahan jadwal. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kesalahan penulisan penutup surat. Nah, di sini contoh yang salah ada Direktur Jenderal, kemudian namanya dimasukkan ke dalam tanda kurung ya. Kemudian contoh kesalahan yang kedua ada atas nama. Atas namanya ini menggunakan garis miring, kemudian Direktur Jenderal dan namanya menggunakan huruf kapital. Nah, di sini perbaikannya Direktur Jenderal, jadi namanya tidak usah diberi tanda kurung ya. Jadi langsung aja Direktur Jenderal, kemudian Sasmita seperti itu. Nah, kemudian ini juga atas namanya tidak perlu juga menggunakan garis miring. Jadi atas titik nama AN ya, A titik N titik kemudian Direktur Jenderal
ya, koma, kemudian namanya. Nah, namanya ini tidak perlu menggunakan huruf kapital juga. Nah, jadi namanya ini pada setiap awal ya, setiap awalnya menggunakan huruf kapital pada setiap awal namanya. Jadi namanya tidak perlu semua digunakan huruf kapital. Nah, selanjutnya di sini ada penggunaan kata baku dan tidak baku. Nah, di sini kata baku tidak, kemudian kata tidak bakunya enggak atau enggak. Kemudian sini kata bakunya dibuat dan kata tidak bakunya dibikin. Kata baku membeli dan kata tidak bakunya beli. Ya, jadi kata tidak baku ini kan digunakan untuk penulisan surat pribadi ya. Surat pribadi yang misalnya untuk teman sebaya. Jadi penulisannya lebih santai, menggunakan bahasanya tidak perlu menggunakan bahasa yang formal. Jadi kalau mengirim surat kepada teman sebaya itu ya bahasanya tetap santai ya, tetapi harus santun juga seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini kata baku mengubah. Nah, di sini kata tidak bakunya merubah. Kemudian kata baku memengaruhi. Nah, di sini kata bakunya mempengaruhi. Nah, kemudian yang terakhir kata baku risiko dan kata tidak bakunya menjadi resiko. Seperti itu. Nah, sekian dulu materi yang bisa kami sampaikan kepada anak-anak sekalian. Kalau kalian ada yang kurang paham atau kurang jelas dengan materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.